Pada scene pertama, kita diperlihatkan oleh Kel dan sang ayahnya sedang memancing di sungai. Singkat cerita, mereka pulang dari memancing, dan Ibu Kel menelpon mereka pada saat di dalam mobil. Ibu Kel beranggapan bahwa mereka tidak mendapatkan ikan dan membelinya di supermarket. Tak lama waktu berselang, ada mobil yang menyalip mereka. Tanpa disangka, mobil yang menyalip mereka tersebut banting setir karena ada mobil lain mogok di tepi jalan. Sontak saja, Kel dan sang ayahnya menabrak mobil tersebut. Kondisi semakin tidak memungkinkan, dikarenakan ada mobil lagi yang menghantam bagian kiri sang ayah berada. Kel keluar dari mobil dan melihat ayahnya meninggal di tempat. Scene berubah ke sekolahnya Kel. Kel mempunyai seorang sahabat yang bernama Roni. Di sini, Roni maju menceritakan rencana libur musim panasnya selama 3 bulan, dengan menggunakan bahasa Spanyol dan gaya nyelenehnya. Seketika, guru Spanyol Kel melihat Kel tertidur, dan melempar penghapus papan tulisnya. Dan itu membuat Kel terbangun. Guru Spanyol Kel meminta hal yang sama seperti Roni, yaitu menceritakan rencana libur musim panasnya selama 3 bulan. Kel tidak bisa menjawab, dan bilang bahwa ia tidak mengerjakan PR tersebut. Lalu, guru Kel bilang, "Apa tanggapan ayahmu jika dia tahu kamu seperti ini?" Karena tersinggung, Kel meninju guru tersebut hingga jatuh ke lantai. Keesokan harinya, Kel disidang atas perilakunya terhadap guru tersebut. Kel mendapatkan 3 bulan tahanan rumah. Dan juga Kel dipasangkan gelang kaki agar ia tidak bisa kemana-mana. Jika gelang tersebut berbunyi, maka ia sudah melanggar aturan dan polisi pun menangkapnya. Ibu Kel membayar denda sebesar $12 per harinya. Hari-hari Kel diisi dengan bermain game, tapi sayangnya, Ibu Kel memutuskan sambungan internet. Tujuannya agar Kel tidak bermalas-malasan dan menyuruh membenahi kamarnya yang kotor. Semenjak itu, Kel melakukan rutinitas seperti mencuci piring, mencuci pakaian, dan sebagainya. Kel terbangun di pagi hari karena mendengar suara berisik dari tetangganya. Ternyata itu adalah tetangga barunya yang baru saja pindah dari tengah kota. Tetangganya tersebut mempunyai seorang gadis remaja yang bernama Ashley. Disinilah kegiatan meneropong Kel dimulai, dan tingkat kebosanannya pun teralihkan. Keesokan harinya, Roni datang ke rumah Kel untuk mengunjunginya. Di sini, Kel menunjukkan program TV nyata, yaitu dengan menggunakan teropongnya. Di sini, Roni melihat bocah-bocah yang sedang menonton film porno, Robert Turner sedang memotong rumput, Ashley yang sedang berenang, dan orang yang sedang bercinta. Lalu, Roni bilang kepada Kel, "Apa yang membuatmu tidak bisa berkenalan dengannya?" Lalu, Kel menunjukkan gelang pada kakinya, dan Roni pun memahami hal tersebut. Kel mencari perhatian Ashley dengan modus mengambil kotak surat di depan rumahnya, dan Kel pun berhasil berkenalan dengannya. Karena jaringan internet diputuskan oleh sang ibu, Kel menikmati fasilitas yang ada, yaitu menonton TV. Kel tidak sengaja menonton berita yang isinya ada seorang wanita klub yang hilang, dan ciri-ciri pelakunya adalah memakai mobil Mustang dan bagian kirinya penyok. Alarm HP Kel berbunyi, menandakan bahwa waktunya mengintip Ashley. Di sini, Ashley melihat Kel yang sedang mengintipnya. Kel yakin bahwa Ashley tidak melihatnya. Kel kemudian ketiduran dan bangun untuk pergi ke kamarnya. Ia baring di atas kasur dan melihat Robert Turner pulang ke rumah. Kel melihat mobil Robert Turner, yang dimana mobil tersebut memiliki ciri-ciri yang sama persis dengan berita yang ia tonton. Kel tiba-tiba saja terkejut karena ibunya datang ke kamarnya untuk mengucapkan selamat malam. Kel dan Roni sedang mengintip Ashley yang sedang mandi. Karena terlalu nafsu melihat Ashley yang sedang mandi, tanpa disadari, teropong yang digunakan mereka terjatuh.
dan suara tersebut terdengar oleh Ashley. Ashley menyadari ada yang sedang mengintipnya, dan bel rumah Kel pun berbunyi. Ashley pun datang ke rumah Kel. Mereka berdua kelabakan untuk membuka pintu, dan Ashley pun menanyakan, "Apa yang sedang kalian kerjakan?" Dan mereka menjawab, "Kami sedang bermain game." Ashley masuk ke rumah Kel. Di sana, kamar Kel begitu kotor. Ashley mengambil teropong, dan di sini, Ronnie mengalihkan suasana dengan bilang bahwa Robert Turner adalah serial killer dan mereka ingin memata-matainya. Kel mengeluarkan peralatan milik pamannya untuk mengintai si Robert Turner tersebut. Malam berganti, Robert Turner membawa seorang wanita klub ke rumahnya. Awalnya mereka sedang berdansa, tidak ada kejanggalan di sini. Sampai suatu ketika, wanita tersebut histeris karena dikejar oleh Robert Turner. Kel tak sengaja menekan flash kameranya. Sontak saja, hal tersebut diketahui oleh Robert Turner. Pagi harinya saat Kel bangun, ia terkejut karena ada Robert Turner di rumahnya. Lalu ia mengambil pisau untuk berjaga-jaga. Ibu Kel bilang bahwa Robert Turner membantunya pada saat banyak kempes. Di sini, Robert Turner mengatakan bahwa Kel adalah anak yang istimewa. Pengintaian berlanjut. Kel menyuruh Ashley untuk mengikuti Robert Turner ke toko perkakas, dan Ronnie ditugaskan untuk masuk ke mobil Robert Turner untuk mengetahui kode garasinya. Ashley hilang jejak Robert Turner karena handphonenya terjatuh, dan tiba-tiba Robert Turner muncul di hadapan Ashley dan berpesan bahwa jangan mengganggu privasiku. Ashley takut dan meminta Kel untuk mengakhiri permainan bodoh ini. Malam harinya, Ronnie datang ke rumah Kel dan mengatakan bahwa handphonenya tertinggal di mobil Robert Turner. Kel membantu Ronnie dengan syarat membawa kamera handycam yang ia modif sendiri. Kamera handycam tersebut terhubung ke komputer Kel. Robert Turner menyadari bahwa ada orang lain masuk ke rumahnya. Ronnie ketakutan dan berlari. Kamera handycam-nya pun terputus. Kel menyelamatkan Ronnie dan ia melewati pagar rumahnya. Gelang kakinya pun berbunyi. Polisi datang untuk menangkap Kel dan menyuruh polisi tersebut untuk mengecek bagasi Robert Turner. Dan ternyata, bungkusan yang Kel curigai tersebut berisikan rusa yang ditabrak oleh Robert Turner. Dan Robert Turner tersebut tak sempat untuk menguburnya. Ronnie berhasil selamat dan memberikan rekaman tersebut kepada Kel. Ibu Kel merasa malu terhadap perilaku anaknya kepada Robert Turner dan mendatangi rumah Robert Turner untuk meminta maaf. Kel mengawasi ibunya dan melihat rekaman handycam tersebut. Di sini, Kel menyadari bahwa wanita klub itu mati, dan ibu Kel pun dihantamkan ke dinding oleh Robert Turner. Kel memanggil Ronnie dan tidak menjawab karena dipukul oleh Robert Turner dari belakang. Kel dapat menghindari pukulan Robert Turner dari belakang melalui kaca komputernya yang sedang mati. Kel lari untuk melewati pagar pembatas rumahnya agar polisi datang. Naasnya, Robert Turner berhasil menangkapnya, dan Robert Turner tersebut menyuruh Kel untuk menulis surat untuk Ashley. Ashley datang untuk menyelamatkan Kel. Mereka berhasil keluar dari rumah tersebut dan meloncat ke kolam renang Ashley. Kel menyuruh Ashley untuk menelepon polisi, dan ia akan menyelamatkan ibunya. Kel masuk ke rumah Robert Turner. Ia melihat barang-barang korban yang telah dibunuh oleh Robert Turner. Dan Kel menyadari bahwa wanita klub yang telah berdansa dengan Robert Turner itu telah mati. Robert Turner memakai wig untuk mengelabui Kel. Kel menyadari ada ruangan rahasia di tempat itu. Kel terperosok ke dalamnya dan melihat kepala mengapung di sampingnya. Kel mengetahui keberadaan ibunya. Ia memotong tali yang mengikat tangan ibunya, dan tanpa disangka, Robert Turner sudah berada di belakang ibu Kel. Duel pun terjadi antara Kel dan Robert Turner. Berkat bantuan sang ibu, Kel berhasil menusuk Robert Turner dan mereka berdua pun selamat. Besoknya, detektif Parker datang ke rumah untuk melepaskan gelang pada kakinya. Dan ia mengatakan bahwa Kel adalah tahanan rumah yang mempunyai perilaku yang baik. Kel mendatangi rumah Ashley dan mengatakan tidak ada pembatas yang mengganggu dirinya. Scene diakhiri dengan Kel dan Ashley bercumbu.
yang kemudian direkam oleh Roni untuk upload ke YouTube. Film pun selesai. Oke, segitu aja alur ceritanya. Kasih saya tombol like jika kalian menyukai video ini, dan berikan tombol dislike jika kalian tidak menyukai ini. Jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang di kemudian hari. Oke, segitu aja. Sampai jumpa di lain waktu.